Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Erlin, dalam mata kuliah Data Science atau Ilmu Data. Dan ini adalah pertemuan kita pertama dengan topik adalah Introduction to Data Science atau biasa kita sebut nanti untuk ke belakangnya biar memudahkan kita adalah Data Science ya atau Ilmu Data. Dan mata kuliah Data Science ini adalah mata kuliah baru di kurikulum baru kita, Teknik Informatika, karena kita melakukan perubahan kurikulum untuk mengadop perkembangan zaman dan teknologi sehingga beberapa ilmu terbarukan dan juga sesuai dengan demand yang ada sekarang terhadap lulusan TI, di mana demand antara demand dengan supply terhadap data science ini atau profesinya adalah data scientist itu masih belum berimbang. Artinya tenaga data scientist itu jumlahnya masih sedikit sementara demand-nya cukup tinggi ya, dan juga dengan seleri yang juga cukup tinggi gitu. Nah, oleh sebab itu kita melakukan perubahan kurikulum dengan harapan ini mampu mengadop atau mampu mengisi ataupun sebagai landasan dasar bagi anda semuanya yang akan terjun sebagai data scientist. Oke, sebelum kita masuk kepada materi kita, Introduction to Data Science, ada baiknya terlebih dahulu saya berikan beberapa referensi atau buku panduan yang bisa Anda jadikan sebagai rujukan di dalam mempelajari data science ini. Yang pertama adalah Beginning Data Science in R, Data Analysis, Visualization, and Modeling for Data Scientists. Ya. Kemudian Anda juga semuanya bisa membaca Data Analysis from Scratch with Python, Step by Step Guide. Kemudian juga bisa membaca buku R for Data Science, Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. Kemudian Practical Statistics for Data Scientists. Kemudian juga bisa membaca Data Science from Scratch, First Principle with Python. Kemudian juga bisa membaca buku karangan Phil Cady dengan judulnya adalah The Data Science Handbook, keluaran Wiley. Ini juga sangat bagus. Kemudian Data Science for Dummies. Kemudian juga bisa membaca, karena ini adalah background-nya nanti adalah banyak juga kepada statistik data science itu, maka saya masukkan di sini satu lagi buku panduan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita adalah An Introduction to Statistical Learning with Application in R. Oke, sekarang kita masuk saja ke Introduction to Data Science. Kita bahas dulu adalah pengertian atau definisi daripada data science itu sendiri. Oke, data science itu terdiri atas dua kata berarti ya, ada kata-kata data dan ada kata-kata science. Nah, pertama kita bahas dulu barangkali data. Mungkin sebagian kita udah pernah atau udah sering sekali mendengar apa itu istilah daripada data. Data itu apa sih gitu ya? Ada beberapa istilah atau ada beberapa pengertian dari beberapa orang ahli, dari beberapa sumber juga yang mendefinisikan data itu dalam berbagai versi gitu ya. Sebelumnya mungkin kita pernah dengar bahwa data itu adalah segala sesuatu fakta yang belum diolah atau masih berupa bahan mentah kemudian akan diolah untuk menghasilkan informasi gitu. Ada lagi mungkin sebagian lagi mengatakan bahwa data itu merupakan fakta yang kontennya bisa beragam gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa data itu juga adalah merupakan informasi itu sendiri gitu. Nah, berbagai macam definisi atau pengertian daripada data ini yang sebenarnya kalau kita terjemahkan atau kita masuk ke dalam data science itu sendiri sebenarnya hampir sama saja ya. Akan kita bahas data gitu ya. Jadi data itu adalah fakta yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu faktanya bisa beragam jenisnya, bisa beragam bentuknya ya. Nah, akan kita analisis lagi nanti di dalam data science itu data ini nih pangkalnya atau dasarnya sekali gitu. Karena dari data inilah nanti kita akan bisa memproses untuk menghasilkan beberapa informasi yang kita gunakan nanti adalah dalam proses pengambilan keputusan atau mengekstrak pengetahuan itu sendiri dari data, kumpulan data yang kita punya gitu ya. Nah, selanjutnya kita ketemu lagi dengan kata science ya. Kalau tadi udah ada kata data, sekarang adalah kata science-nya. Science, apalagi nih gitu. Nah, biasanya kalau ketemu dengan kata-kata science, biasanya pikiran kita udah rumit duluan gitu. Wah, ini berat ini. Kata-kata science ini biasanya, waduh, ini biasanya bidang yang nggak saya sukain. Ini biasanya pasti ini rumit gitu ya. Dan kita udah antipati duluan gitu. Udah a priori duluan. Jadi kita merasa bahwa
ilmu data science ini pasti sangat sulit sekali gitu ya, dan kita udah membentengi diri kita dulu supaya tidak masuk nih ke data science gitu ya. Jadi jangan seperti itu, karena sebenarnya kalau begitu kita in ke dalamnya sekali, itu sebenarnya data science itu sangat menyenangkan, sangat, mari kita bawa nanti mempelajari data science ini secara fun sehingga Anda bisa dengan mudah memahami apa itu data science. Ya, jadi jangan pernah sebagai anak teknik informatika jangan pernah mengatakan bahwa data science bukanlah buat saya, Bu, gitu ya. Sepertinya data science itu sangat berat, biar orang lain saja. Jadi saya biarlah ya ringan-ringan saja, Bu, gitu ya. Bukan buat saya ini sepertinya, karena kata-katanya data udah bikin pusing, tambah lagi science udah cukup menakutkan, maka biarlah ini untuk orang lain saja. Dan ini bukan buat saya. Nah, Anda akan salah sekali untuk membuat pernyataan yang seperti ini, ya. Atau mungkin juga Anda akan mengatakan, dari segi bunyinya aja nih data science ini kayaknya terlalu teknikal deh, terlalu techy gitu ya, terlalu teknikal sehingga ini pasti akan melalui tahapan-tahapan yang sulit untuk bisa menyelesaikan mata kuliah data science ini. Nah, Anda salah sama sekali, ya. Itu tidak benar, oke? Oke ya, jadi data science itu sebenarnya tidak terlalu teknikal sekali, believe me gitu ya. Sebenarnya programnya 20% sih sebenarnya, 80%-nya lagi itu banyak nanti adalah Anda berkutat pada bagian-bagian lainnya daripada data science itu sendiri. Jadi jangan terlalu takut Anda mendengar kata-kata daripada data science ya. Jadi kalau seandainya tidak terlalu teknikal, jadinya apanya ya core-nya gitu ya. Nah, yang penting itu sekali adalah Anda harus kreatif gitu ya. Anda harus kreatif karena di dalam data science ini sangat diperlukan sekali adalah kreativitas Anda. Nantinya Anda akan memodelkan segala sesuatu gitu. Nah, itu tuh memerlukan kreativitasnya yang tinggi. Nah, jadi jangan terlalu takut dengan mata kuliah data science. Yuk, mari kita mulai. Apa itu data science? Nah, outline saya atau materi saya pada introduction to data science ini saya bagi atas 4 subtopik. Yang pertama adalah what, yaitu apa itu data science. Kemudian why, mengapa kita perlu mempelajari data science tersebut ya. Kemudian who, siapa itu data scientist gitu. Dan how, bagaimana caranya kita bisa melakukan pengelolaan data dengan menggunakan data science ini, atau bagaimana prosesnya sih daripada data science itu sendiri. Nah, nggak berat-berat topiknya, jadi saya ilustrasikan di sini. Anda hanya bisa mikir sambil nyandar gitu, bukan mikir sambil kepalanya kelungkup atau apa seolah ini berat banget gitu, enggak ya. Jadi santai saja. Outline kita di sini adalah masih di awal mempelajari apa itu data science, mengapa kita perlu mempelajari data science, siapa itu data scientist, dan bagaimana atau prosesnya daripada data science itu sendiri. Oke, kita masuk sekarang apa itu data science dan tujuannya, ya. Data science itu adalah bidang studi multidisiplin mencakup penggunaan matematika, statistik, dan ilmu komputer yang digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nanti akan kita bahas nanti di sini ada data terstruktur ya Bu, ada data terstruktur itu contohnya misalkan adalah data-data dalam bentuk tabel, dalam bentuk angka-angka, itu data terstruktur. Maupun data yang tidak terstruktur. Contohnya data tidak terstruktur itu biasanya adalah dalam bentuk gambar, suara, teks, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan berbagai metode ilmiah melalui proses dan juga melalui algoritma. Jadi data science itu adalah bidang ilmu yang multidisiplin, bukan monodisiplin. Multidisiplin ada di sini adalah matematika dan statistik. Juga nanti kita akan membahas mengenai komputer atau programmingnya itu sendiri, ya. Dan di sini yang perlu sekali nanti Anda perlu kuat nanti di sini adalah domain atau business knowledge-nya. Anda harus memahami dulu apa nanti masalah yang terdapat pada lingkup bisnis tersebut atau pada lingkup suatu masalah tersebut. Itu dulu yang pertama dulu. Baru nanti kita kaitkan dengan menggunakan matematika dan statistik dan disupport dengan komputer programmingnya atau keahlian daripada komputer programmingnya. Nah, di sini kita lihat di layer pertama daripada data science itu adalah ada machine learning, kemudian ada traditional research, dan kemudian ada software
development. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci lagi. Yang pasti data science itu adalah bidang studi multidisiplin, bukan monodisiplin, yang membutuhkan penggunaan daripada ilmu-ilmu seperti matematika, statistik, dan ilmu komputer, ya. Dan yang penting sekali di sini adalah dia mengekstrak pengetahuan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah hasil ekstrak daripada pengetahuan itu digunakan dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan produk, analisis tren, dan peramalan. Jadi sangat banyak sekali orang sekarang menggunakan data science itu yang bisa sangat membantu perusahaan-perusahaan dalam pengambilan keputusan yang strategis, lebih menekan resiko dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian banyak juga orang melakukannya adalah untuk pengembangan produk, karena orang bisa menganalisis perilaku usernya sehingga lebih concern nanti kepada apa sih produk yang akan lebih dikembangkan lagi. Kemudian juga menganalisis trennya sekarang seperti apa sih gitu ya. Juga bisa sekarang tren dalam hal apapun bisa dianalisis dengan menggunakan data science selagi datanya adalah tersedia untuk kita analisis untuk itu. Jadi juga bisa sangat-sangat bisa digunakan juga untuk menganalisis tren dan juga bisa sangat banyak juga digunakan dalam hal peramalan ya. Dan data science itu sendiri terkait dengan data mining. Anda harus paham data mining, Anda harus ngerti juga machine learning, dan Anda juga harus paham apa itu big data. Sekarang kita bahas ke yang kedua. Subtopik yang keduanya itu adalah why. Mengapa gitu ya. Mengapa sekarang sih semua orang banyak berbicara mengenai data science gitu. Kalau di luar negeri udah beberapa tahun yang lalu orang udah menjadi istilahnya menjadi istilah anak sekarang ya, trending topik lah gitu ya. Trending topik kenapa ya? Sekarang banyak orang membahas mengenai data science dan mengapa perlu kita membahas mengenai data science ya. Di awal udah saya sampaikan bahwa data scientist itu adalah profesi yang lagi banyak dicari sekarang ini. Artinya demand atau permintaan terhadap data scientist itu sekarang tinggi, sementara supply-nya nggak sebanding gitu. Artinya orang yang memiliki keahlian di bidang data scientist itu masih sangat sedikit, sementara permintaannya banyak. Nah, oleh sebab itu ini merupakan lapangan pekerjaan yang paling terbuka di tahun-tahun sekarang. Nah, 3 tahun sebelumnya, data scientist itu adalah menempati posisi pertama dalam hal pencarian kerja yang dibutuhkan oleh dunia-dunia bisnis sekarang. Nah, sekarang per tahun 2020, data scientist itu menduduki posisi ketiga sebagai profesi yang paling dicari saat ini dengan salary yang cukup tinggi. Nah, selain daripada itu, gitu ya, kenapa kita juga harus mempelajari data science? Maka ada juga beberapa dasar teorinya sehingga mengapa sih ini perlu ada historikalnya ke belakang sehingga munculnya istilah data science atau kenapa meningkatnya kebutuhan akan seorang data scientist saat ini. Oke, kenapa kita memerlukan data science gitu ya? Nah, sekarang kita berada dalam the age of big data. Kita sekarang berada di dalam era-eranya big data yang kalau kita lihat dari penggambaran ini adalah adanya sebuah pohon yang mulai dari akar, batang, cabang, dahan, ranting, daun, semuanya udah berisi tentang data semuanya. Jadi kita berada sekarang di dalam era big data. Semua kita ikut berpartisipasi secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, memproduksi atau mengenerate data yang sekarang beredar di dunia atau di dunia digital saat ini. Jadi ukuran datanya pun semakin lama semakin besar. Nah, akan kita lihat pada slide berikutnya yang bagaimana sih yang dimaksud dengan era big data untuk saat ini. Nah, berikut ini adalah contoh yang paling sederhana yang bisa saya berikan kepada Anda semua yang menggambarkan betapa saat ini kita sebenarnya sedang membanjiri dunia digital dengan beberapa kegiatan kita di sosial media. Misalkan apakah kita mengupload foto, mengupload video, atau teks, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang paling sederhana yang saya coba masukkan kata-kata kucing di YouTube pada Google Search Engine ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita lihat hasilnya di sini adalah terdapat 26.400.000 hasil pencariannya yang hanya memakan waktu 0,5 detik oleh Google. Nah, bisa kita bayangkan 26.400.000 itu berapa media storage yang digunakan untuk ini, ya.
Walaupun sebenarnya ini adalah udah berbasis cloud, tetapi yang ada di persepsi kita sekarang adalah dengan jumlah 26.400.000 itu berapa sih sebenarnya gitu ya, data yang telah kita banjiri di dunia digital saat ini. Nah, saya coba compare lagi adalah dengan pencaharian dengan menggunakan kata yang lebih universal, yaitu adalah YouTube Cat Videos. Nah, bisa Anda lihat di sini hasil pencahariannya luar biasa gitu ya, luar biasa lagi jumlahnya ya adalah 1.330.000.000 dalam waktu justru lebih sedikit lagi adalah 0,32 detik. Nah, bisa kita bayangkan, kita compare dengan yang tadi sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Ya, tentu yang sebelah kanan hasilnya lebih banyak lagi karena kita menggunakan bahasa yang universal yang banyak digunakan oleh beberapa negara. Nah, kita lihat di sini hasilnya luar biasa. Banyaknya 1.330.000.000 video yang ada di YouTube yang hanya membahas mengenai kucing saja. Gak kebayang bagaimana ini adalah era-eranya big data yang sedang kita masuki. Kita baru saja membahas satu sosial media saja. Nah, akan kita lihat pada slide kita berikutnya, pada slide saya berikutnya yang mungkin akan membuat kita lebih tercengang lagi bagaimana mengenai pertumbuhan data di dunia digital saat ini. Nah, pada slide ini saya ingin menampilkan mengenai berapa sih banyak data yang telah kita generate di dunia digital saat ini, di mana datanya saya ambil dari domo.com, yaitu sebuah website yang menyediakan data-data yang digenerate oleh user yang menggunakan berbagai macam platform sosial media yang ada saat ini, yaitu dengan judulnya adalah Data Never Sleeps ya. Saya ambil contoh yang pertama dulu adalah pada tahun 2019. Nah, bisa kita lihat di sini sampel saja saya ambil di sini beberapa sosial media saja. Contoh di sini adalah Instagram. Kita lihat di sini Instagram, usernya itu adalah memposting stories itu sebanyak 277.777 per menitnya. Kemudian kita ambil lagi contoh berikutnya adalah YouTube. Yaitu user itu melihat YouTube itu setiap menit itu adalah sebanyak 4.500.000 user yang melihat YouTube itu, melihat video di YouTube itu setiap 1 menit. Ya, jadi dalam 1 menit itu yang sedang melihat video di YouTube itu adalah sebanyak 4.500.000 user. Kita lihat lagi misalkan di sini adalah email. Yaitu dalam setiap menit itu, email itu terkirim adalah sebanyak 188 juta. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan tahun 2020, tentu ini datanya menjadi lebih meningkat lagi ya. Kita lihat di sini, untuk pada tahun 2020, setiap menitnya, sekarang kita lihat lagi di Instagram misalkan ya. Nah, di Instagram tadinya user mempost itu adalah sebanyak 277.777, maka sekarang kita lihat per menitnya pada tahun 2020 itu adalah sebanyak 347.222 gitu ya. Nah, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kalau tadi pada tahun 2019 setiap menit itu adalah user melihat YouTube sebanyak setiap menit itu sebanyak 4.500.000, maka sekarang kita lihat user mengupload, kalau tadi hanya melihat, sekarang mengupload ya. Jumlah user yang mengupload materinya atau kontennya ke YouTube itu adalah sebanyak 500 jam video per menit. Jadi bayangkan per menit itu jumlah video yang diupload di YouTube itu adalah sebanyak 500 jam per menit. Itu kira-kira berapa data gitu ya, berapa ukuran data sih sebenarnya yang lagi kita lemparkan di dunia digital gitu ya. Nah, ini sampel. Jadi betapa pertumbuhan data digital itu sangat luar biasa ya penambahannya. Nah, kalau saya ambil lagi data berikutnya, yaitu dari pertumbuhan digital global, yang saya ambil datanya adalah dari viasosial.com ya. Nah, di sini bisa kita lihat, saya bandingkan di sini adalah pada slide yang di sebelah sini itu adalah digital around the world in 2020 ya. Kita lihat di sini total populasi orang yang terlibat dalam dunia digital itu adalah sebanyak 7,75 miliar ya, 7,75 miliar orang yang di dunia menggunakan dunia digital atau terlibat di dalam dunia digital.
Kemudian kita lihat di sini unique mobile phone user ya. Artinya di antara 7,75 itu kemudian yang menggunakan mobile phone-nya itu adalah untuk mengakses dunia digital itu adalah sebanyak 5,19 miliar. Kemudian pengguna internet adalah sebanyak 4,54 miliar. Dan yang aktif di sosial media jumlah usernya itu adalah sebanyak 3,80 miliar. Ya, nah itu adalah di dunia. Kemudian kita lihat lagi pertumbuhan ya, pertumbuhan digital secara global. Pertumbuhan digital secara global kalau tadi adalah 7,75 miliar, maka kita lihat di sini penambahannya saja total populasi itu adalah dari tahun Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 itu terjadi peningkatan sebanyak 1,1%. Ya, artinya adalah menambah jumlahnya adalah sebanyak 82 juta user ya atau 82 juta orang. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini unique mobile phone-nya juga terjadi peningkatan secara signifikan yaitu sebanyak 2,4% dari tahun Januari 2019 sampai Januari 2020. Hanya jarak 1 tahun saja terjadi peningkatan sebanyak 2,4%, yaitu jadi jumlahnya adalah jumlah usernya bertambah yang menggunakan unique mobile phone user itu adalah sebanyak 124 juta. Nah, kalau kemudian dari segi pengguna internet, kita lihat juga di sini semakin banyak lagi peningkatan jumlah user yang menggunakan internet, yaitu bertambah sebanyak 7%. Ya, yaitu dalam 1 tahun saja peningkatannya itu bertambah adalah sebanyak 298 juta. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengguna sosial media juga luar biasa bertambahnya. Kita lihat di sini paling besar bertambahnya dibandingkan yang lainnya yaitu sebanyak 9,2%. Dengan jumlah tambahan user yang menggunakan sosial media itu adalah sebanyak 321 juta dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya mari kita lihat social media platform yang paling banyak digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut laporan Mas dari wiasosial.com Digital 2020, kita lihat di sini adalah pengguna sosial media, platform sosial media yang paling banyak di dunia itu adalah Facebook ya. Kemudian disusul oleh YouTube, WhatsApp, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bandingkan dengan di Indonesia, pengguna sosial media yang platform sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah YouTube. Ini ya, per tahun 2020 ya. Kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah, dari sosial media ini saja berapa banyak data yang digenerate atau dihasilkan oleh user pengguna sosial media tersebut. Luar biasa ya, luar biasa banyaknya. Sehingga ini juga termasuk ke dalam pemicu munculnya data science. Nah, selanjutnya pemicu why tadi ya, mengapa data science itu sekarang menjadi diperlukan. Ini adalah hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh McKinsey dan perusahaannya. Ya, saya ambil dari Global AI Survey pada tanggal 22 November 2019. McKinsey ini melakukan survei terhadap beberapa perusahaan besar di dunia untuk menguji apakah terjadi penurunan biaya dan pendapatan yang meningkat setelah perusahaan tersebut mengadopsi atau menggunakan AI di dalam perusahaan mereka. Ya, nah di sini peningkatan nilai penggunaan AI itu ternyata sangat nyata sekali bagi perusahaan-perusahaan tersebut, di mana hasil di sini memperlihatkan bahwa dari bidang marketing and sales, dia mengatakan bahwa dari 33 perusahaan besar di dunia, kalau saya nggak salah ya, 4%-nya mengatakan bahwa dari segi cost itu terjadi penurunan sebanyak lebih dari 20%. Ini luar biasa ya. Luar biasa banyaknya dia bisa menekan biaya setelah dia menerapkan AI, menerapkan artificial intelligence di dalam perusahaannya, di mana data science termasuk juga ke dalam bidang artificial intelligence ya. Nah, bisa kita lihat di sini 4% perusahaan itu menyatakan bahwa khusus perusahaan di bidang marketing dan sales mengatakan bahwa terjadi penurunan biaya setelah dia mengadopsi atau memakai AI di dalam perusahaan dia untuk mengolah data science-nya. Kemudian 13% mengatakan terjadi penurunan sebanyak 10 sampai 19%.
dan 19% yang mengatakan bahwa terjadi penurunan biaya dari perusahaan mereka itu sebanyak kurang daripada 10%. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa perusahaan yang paling banyak sekali merasa memperoleh peningkatan terhadap faedah daripada penggunaan AI itu adalah marketing and sales untuk dari segi meningkat pendapatannya ya, dan perusahaan yang paling merasa bisa menurunkan pembiayaannya atau bisa menekan cost daripada pembiayaannya itu adalah perusahaan manufacturing gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini 13% menyatakan bahwa bisa menurunkan biaya atau total biaya bagi perusahaan mereka, kemudian 14% bisa menurunkan 10-19% dan 37% bisa menurunkan kecil daripada 10%. Nah, dari survei yang dilakukan oleh McKinsey ini bisa kita lihat di sini bahwa memang peranan AI itu sangat terasa sekali dalam meningkatkan pendapatan sekaligus juga bisa menekan cost atau biaya pada perusahaan tersebut. Maka tidak heran kita sekarang nanti akan kita lihat bahwa mulai banyak perusahaan-perusahaan melakukan investasi terhadap penggunaan AI di dalam proses bisnis mereka. Berikutnya akan saya berikan lagi kepada Anda data dan fakta untuk lebih meyakinkan kita lagi mengapa pentingnya data science ya. Bisa kita lihat di sini. Big data market mencapai perkiraan nilai 103 miliar US dollar pada tahun 2023. Dan diperkirakan 97,2% perusahaan mulai berinvestasi dalam teknologi big data. Kenapa? Karena mereka sekarang udah sadar bahwa dengan berinvestasi di dalam big data, di dalam AI, di dalam data science, bisa meningkatkan revenue mereka sekaligus bisa mendecrease atau menekan pembiayaan. Ya, yang udah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini bahwa setiap hari pengguna internet itu menghasilkan 2,5 triliun byte data yang udah kita lihat dari berbagai macam platform sosial media yang digunakan tadi. Dan studi Digital Universe IDC dari tahun 2012 menemukan bahwa hanya 0,5% data yang benar-benar dianalisis. Bayangkan betapa banyaknya data yang kita hasilkan atau kita generate secara tidak sadar maupun sadar di dunia digital, dan itu hanya 0,5%, nggak sampai 1%, ya, nggak sampai 1%. Jadi ini adalah 0,5, ini nggak sampai 1%, bukan 50% ya, 0,5%, nggak sampai 1% data yang benar-benar dianalisis. Terus 99%, 99,5% lainnya itu adalah data yang tidak dianalisis gitu. Nah, sayang sekali begitu banyaknya data ternyata kita tidak analisis dan tidak digunakan untuk lebih memberikan value lagi terhadap data tersebut yang bisa sebenarnya kita gunakan untuk impact yang lebih besar lagi. Nah, kemudian diperkirakan pada tahun 2021 setiap orang akan menghasilkan sekitar 1,7 megabyte data per detik. Bisa kita bayangkan ya nanti di tahun 2021 setiap kita itu akan menghasilkan satu atau akan mengenerate gitu ya entah lewat sosial media, entah lewat platform lainnya, kita akan mengenerate 1,7 megabyte data per detik. Nah, perusahaan seperti Netflix gitu memanfaatkan big data untuk menghemat. Ternyata Netflix adalah udah bisa merasakan manfaat daripada big data, data science, dan AI itu, di mana dia mengklaim dia bisa menghemat 1 miliar US dollar per tahun untuk retensi pelanggannya, ya, untuk mengatur ulang tagihan terhadap pelanggannya. Nah, kalau kita di sini udah berbicara mengenai megabyte, bit data, dan seterusnya, kita tentu tidak lupa dengan ukuran data-data, ya, ukuran data. Misalkan bahwa bit itu hanya 0 dan 1 ya, 0 atau 1. Di mana bit itu adalah 1/8 daripada byte atau 8 bit itu adalah 1 byte. Nah, kita tidak lagi berbicara mengenai era-eranya dulu byte, masih bit, masih byte, masih kilobyte, megabyte, yang sekarang kita memasuki gigabyte atau terabyte. Tetapi sekarang istilahnya udah sampai kepada yottabyte, di mana setiap perubahan-perubahan ukuran ini adalah nambahnya itu bukanlah satu digit gitu ya. Nambahnya itu adalah
3 digit ke belakang angka nolnya. Misalkan nih, 10 pangkat 1 masih 1000. 10 pangkat 2 udah nambah dari 1000 tadi menjadi sejuta. Nambah 3 digit lagi. 1000 pangkat 3 tadi dari sejuta nambah lagi 3 digit dan seterusnya. Dan itu ukurannya adalah ukuran yang sangat besar. Jadi betapa kita sebenarnya mengenerate jumlah data yang sangat besar sekali yang seharusnya bisa kita ekstrak pengetahuan dari data tersebut. Namun sayang, penelitian mengatakan baru hanya 0,5% data yang baru benar-benar dianalisis. Kita lihat lagi fakta berikutnya. Pada tahun 2020, jagat digital diperkirakan terdiri dari 44 zettabyte data. Pada tahun 2020 ini, yaitu jagat digital diperkirakan terdiri dari 44 zettabyte data. Tadi kita udah lihat hasil dari survei atau hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh domo.com tadi ya, itu adalah per menit gitu ya. Per menit saja kita mengeluarkan data sebanyak itu. Maka diperkirakan pada awal tahun 2020 nanti, jagat digital diperkirakan terdiri atas 44 zettabyte data. Pada tahun 2025, sekitar 463 exabyte akan dibuat setiap 1 hari di seluruh dunia. Nggak kebayang jumlah data yang beredar. Hingga Juni 2019, ada lebih dari 4,5 miliar orang yang online. 80% konten digital tidak tersedia dalam 9 dari setiap 10 bahasa. Pada 2019, Google memproses 3,7 juta query. Facebook melihat 1 juta login dan YouTube mencatat 4,5 juta video yang dilihat setiap 60 detik atau 1 menit yang kita bahas tadi di Domo tadi. Ya, gimana tuh kita bisa ngebayangin nggak ya? Dalam 1 menit yang mencari pertanyaan di Google atau memasukkan query untuk bertanya di Google itu adalah sebanyak 3,7 juta user. Ya, luar biasa sekali dan Google nggak pernah salah untuk memberikan jawaban terhadap apapun yang kita tanyakan gitu ya. 3,7 juta query hanya dalam 1 menit. Kemudian volume konten Netflix pada tahun 2019 melebihi jumlah industri TV Amerika Serikat pada tahun 2005. Luar biasa sekali. Yang bisa diprediksi barangkali ya Netflix mungkin berikutnya akan merajai atau mungkin bisa saja juga mengkill atau membunuh TV-TV tradisional lainnya, perusahaan-perusahaan televisi. Kemudian pada tahun 2025 akan ada 75 miliar perangkat Internet of Things atau IoT di dunia ini. Dan pada tahun 2030, 9 dari 10, setiap 10 anak yang berusia 6 tahun ke atas akan aktif secara digital. Nah, ini nggak kebayang nih pada tahun 2030 gitu ya. 9 dari 10 anak itu yang berusia 6 tahun itu sudah aktif secara digital. Jadi semakin cepat lagi penetrasinya untuk anak-anak yang usia masih sebenarnya terhitung balita barangkali ya. Sebegitu cepatnya pertumbuhan perubahan teknologi dengan pertumbuhan data ya. Jadi kembali saya ulang lagi kembali di sini bahwa hitungannya itu adalah tidak lagi kepada kilobyte, megabyte, terabyte atau gigabyte, tapi sudah kepada zettabyte dan yottabyte yang dihasilkan. Luar biasa banyaknya data yang seharusnya bisa kita olah dan kita proses untuk mengekstrak pengetahuan untuk tujuan yang lebih valuable lagi, yang lebih priceless lagi. Nah, berdasarkan narasi-narasi yang tadi, berarti sebenarnya kita berada dalam era di mana kita sangat dibanjiri oleh data. Ya, sangat dibanjiri oleh data. Namun sayangnya tadi ya, datanya hanya sedikit yang baru teranalisis atau terolah. Pertumbuhan big data sepertinya jelas bukan hal yang bisa kita bendung lagi. Besarnya data yang tersedia secara online memanglah sangat banyak dan sangat luas. Dengan data yang besar bertambah setiap detiknya, bukan hitungannya bertambah setiap tahun, bukan hitungannya bertambah setiap bulan, tapi hitungannya bertambah adalah setiap detik dengan jumlah data yang sangat banyak. Ya, sebuah temuan menarik dari fisik.org mengatakan bahwa untuk mendownload total data yang tersedia secara online, maka Anda membutuhkan waktu itu sekitar 181 juta tahun. Otomatis mungkin umur kita nggak sampai di sana. Jadi belum selesai kita mendownload seluruh data yang ada di dunia, kita mungkin udah selesai dulu di dunia ini hidupnya ya. Gitu saking menggambarkan betapa banyaknya data sekarang yang beredar di dunia digital saat ini. Jadi, mengapa big data itu terus berkembang?
Bisa kita lihat ya bahwa hasil survei juga mengatakan 33% waktu kita habiskan untuk sosial media. 33% waktu kita. 16% waktunya lagi, sisanya lagi, 16% diantaranya lagi itu digunakan untuk menonton TV streaming. 16%-nya lagi berikutnya digunakan untuk menonton movie streaming. 13% lainnya digunakan untuk membrowsing berita. Yang tersisa adalah 22% yang digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Maka bisa kita lihat di sini 70% lebih waktu kita itu berada di dunia digital. Memang luar biasa sekali, oleh sebab itu mengapa big data itu terus berkembang sehingga data science diperlukan untuk menganalisis data-data tersebut. Sebenarnya selain dari sosial media yang kita pakai tadi untuk mengenerate berbagai macam data di dunia digital, maka di dalam lingkup kerja kita sehari-hari, kita juga sebenarnya mengenerate data dalam jumlah yang besar. Misalkan dalam bidang astronomi, ya, kita juga akan menghasilkan atau mengenerate data dalam jumlah yang besar juga. Dalam bidang bisnis, ya, dimana kita tahu sekarang bisnis intelijen juga banyak memproduksi atau menghasilkan data-data. Dalam bidang kedokteran juga sekarang kita lihat bahwa data-data hasil daripada bidang kedokteran itu juga mengalami teknologi yang luar biasa, revolusi dalam segi kesehatan. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi apalagi kita lihat bahwa digital ekonomi ini telah memberikan dampak kepada hampir seluruh sisi kehidupan manusia. Kita nggak pernah belanja sebelumnya menggunakan e-wallet, sekarang udah pakai e-wallet, nggak perlu bawa uang cash lagi. Misalkan dulunya kita nggak pernah menggunakan OVO, sekarang pakai OVO. E-wallet yang tersedia juga banyak dari berbagai macam jenis yang mempermudahkan sebenarnya kita user dalam bertransaksi apapun. Nah, ini efek digital ekonomi yang sebenarnya juga hasil transaksi itu juga menghasilkan banyak sekali data, ya, juga termasuk dalam bidang olahraga, juga termasuk dalam bidang cuaca yang kita yakini sekali itu pasti juga akan banyak mengenerate data dalam jumlah yang besar, juga termasuk dalam bidang finansial, sosmed, dan lain-lainnya. Ya, sosmed yang udah kita bahas tadi. Oke, demikianlah pengantar mengenai data science yang pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai what dan why daripada data science, yaitu apa itu data science dan mengapa kita memerlukan data science. Materi selanjutnya itu membahas mengenai who atau siapa itu data science, dan how, bagaimana proses daripada data science akan kita lanjutkan pada materi kita selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.